Audio Jungle. Audio Jungle. Yang memang secara nyata tidak terlihat, tetapi prakteknya ada. Ini saya kurang tahu bentuk pengawasannya dari Dirjen Bina Konstruksi bagaimana modelnya. Dalam hal melihat kualitas pekerjaan, pada Perpres 16 ada yang namanya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, PPHP. Di Perpres 12 2021 itu hilang. Demikian juga tugas dari pejabat pembuat komitmen dan pengguna anggaran. Pada Perpres 16, penandatangan kontrak dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, pada Perpres 12 2021 dialihkan kepada pengguna anggaran. Padahal pengguna anggaran ini sudah sangat berat tugasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring. Oleh karena itu, mungkin ada masukan dari Kementerian PU untuk bagaimana lebih menyempurnakan Perpres ini. Contoh misalnya, PPHP yang saya sentuh tadi. Memang di daerah dibentuk namanya tim teknis untuk membantu Pokja yang ada. Tapi ya, kita tahu semua kondisinya bagaimana. Termasuk penawar terendah tadi. Mungkin ada capman yang mengatur itu. Pekerjaan ditawar, bahkan mereka berani sampai buang 40% dari pagu yang ada. Di Sulut itu bermain antara 30-40%. Mereka bayar pajak, belum yang lain-lain. Apa untungnya di sini? Maka dana yang sudah diperas sedemikian digunakan untuk membangun konstruksi, diperas lagi. Akhirnya kualitas pekerjaan tidak bagus. Ini saya mohon ada perhatian dari Pak Dirjen Bina Konstruksi. Kepala balainya bagus. Tapi di bawah kepala balai ini, orang-orang lama, para pemain lama. Yang saya heran kemarin saya bilang ke Pak Menteri, tolong mereka dipindahkan dulu ke tempat lain. Ternyata nggak juga dipindah. Kan aneh, ada apa ini? Bahkan mereka-mereka yang saya indikasi seperti ini dikasih kepercayaan jadi ke PPK, jadi Satker. Padahal ini pemain-pemain profesional. Terakhir kepada Pak Dirjen Bina Marga. Saya memang harus berterima kasih kepada Pak Dirjen. Kemarin apa yang saya sebutkan, banyak yang langsung mendapat perhatian dari Pak Dirjen.
Nah, kali ini mungkin Pak Dirjen saya ingin titip jalur nasional antara kota-kota Mbagu dan Bola-Mongondo Timur. Terutama jalur Moyong Kota Modayak. Kurang lebih ada 10 km itu Pak Dirjen. Kalau boleh untuk diperhatikan, karena memang jalannya sudah sempit. Tidak mampu lagi menampung arus lalu lintas keluar masuk dari kedua daerah ini. Demikian juga jalur yang dari Molibagu, Bola-Mongondo Selatan, tembus ke Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Ini juga masih jalan lama yang lebarnya hanya 5-6 meter. Mungkin ini juga bisa diperhatikan oleh Pak Dirjen di tahun-tahun berikut untuk boleh dilakukan pelebaran. Saya juga berterima kasih kepada Bapak kedua Dirjen ini bahwa di Solot pelaksanaan tender awal sudah dilakukan dengan baik. Walaupun tadi yang saya keluhkan itu, ini bukan keluhan saya, karena saya bukan kontraktor. Tapi teman-teman kontraktor menitipkan ini. Bagaimana kami bisa hidup? Bagaimana kami menjadi dari kontraktor kecil bisa menjadi menengah? Kalau ditutup dengan proses tender seperti ini. Dan mohon Pak Dirjen Bina Marga, tender-tender ini dilakukan lebih transparan lagi. Bukan hanya diatur di bawah meja, tapi betul-betul terbuka. Supaya kalau dia kalah, ya kalah. Tapi kalau hanya karena proses nilai penawarannya, kemudian dia dikalahkan, ini tidak fair namanya. Itu saja pimpinan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan siang ini. Mohon maaf Pak Dirjen Bina Konstruksi, Pak Dirjen Bina Marga. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari lisan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi